Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika istri beliau, yakni Siti Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Siti Khadijah meninggal dunia pada tahun yang sama dengan pamannya Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib. Dan ketika Siti Khadijah menutup mata untuk selama-lamanya, air mata Nabi Muhammad SAW pun tak terbendung lagi. Bunda Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Siti Khadijah selalu menemani Nabi Muhammad dari pertama dari berdakwah sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, dan menjadi salah satu pendukung Nabi dalam suka dan duka. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah adalah orang kaya raya di Mekah. Hartanya diperkirakan 2/3 dari penduduk Mekah itu sendiri. Namun lama-kelamaan harta Siti Khadijah pun habis untuk kepentingan dakwah Islam. Pada suatu hari, Nabi Muhammad baru pulang dari berdakwah. Bunda Khadijah sedang menyusui anaknya Fatimah. Dengan sangat tergopoh-gopoh, Siti Khadijah pun ingin menyambut Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Sudah, tidak usah menyambut diriku, susuilah Fatimah dengan tenang dan aman." Kondisi keuangan Rasulullah dan Khadijah tidak lagi sama seperti dahulu. Mereka hidupnya sangat pas-pasan, bahkan kadangkala tidak ada makanan apapun di meja makan. Setelah Fatimah kenyang menyusu, Rasulullah pun mengambilnya dari dekapan Khadijah dan meletakkannya di tempat tidur. Kemudian Rasulullah pun tidur di pangkuan Khadijah. Rasulullah merasa sangat aman jika berada di pangkuan Bunda Khadijah setelah melakukan dakwah dan dapat berbagai celaan dan cercaan oleh kaum kafir Quraisy. Dan tanpa sengaja Rasulullah pun tertidur di pangkuan Khadijah. Bunda Khadijah pun menangis dan air matanya menetesi Rasulullah sehingga Rasulullah pun terbangun. Dan Rasulullah pun bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang engkau tangisi?" Bunda Khadijah hanya diam saja. Kemudian Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau menyesal, wahai Khadijah, karena telah menjadi istriku? Karena engkau dulu seorang bangsawan yang kaya raya dan hartamu sudah habis untuk berdakwah." "Tidak, aku tidak menyesal hartaku habis karena untuk di jalan Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, "Lalu, apa yang engkau tangisi, wahai Khadijah?" Dengan nada yang lebih lembut lagi. Bunda Khadijah pun menjawab, "Ya Rasul, jika aku meninggal nanti, jika engkau berdakwah sampai seberang lautan dan kamu tidak mempunyai rakit atau apapun, maka galilah kuburku untuk kau jadikan rakit." Mendengar jawaban Bunda Khadijah tersebut, Rasulullah sangat terharu dan bercucuran air mata. Nabi Muhammad pun merasa orang yang paling beruntung menjadi suaminya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah tidak pernah mengeluh walaupun kekurangan harta, apalagi di masa pembaikotan kaum kafir Quraisy. Sangat menguras pikiran dan energinya kaum muslimin, termasuk Bunda Khadijah yang harus mengalami cobaan yang umurnya pun tidak muda lagi. Dampak dari pembaikotan tersebut sangat besar, termasuk Abu Thalib yang umurnya pun sudah tidak muda lagi, jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian disusul dengan Bunda Khadijah yang mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, Bunda Khadijah pun sudah meminta maaf kepada Rasulullah.
Sebelum Bunda Khadijah meninggal dunia, yang bergantian menungguinya adalah Rasulullah dan anaknya Fatimah. Pada suatu hari, Bunda Khadijah pun memanggil Fatimah. "Wahai Fatimah anakku, kemarilah." "Ada apa, Ibu?" "Sepertinya umur Ibu tidak lama lagi." Fatimah pun menjawab, "Jangan begitu Ibu, Ibu butuh apa akan saya ambilkan." "Tidak nak, Ibu tidak ingin apa-apa. Bilang sama ayahmu bahwa Ibu ingin dikafani dengan surban yang pernah dipakai untuk menerima wahyu oleh ayahmu. Karena Ibu sangat malu untuk memintanya." Sebelum Fatimah meminta kepada ayahnya, ternyata Rasulullah pun sudah datang mendekatinya. Dan ternyata Rasulullah mendengar obrolan mereka. Dan Rasulullah pun berkata, "Wahai istriku, tenanglah, kamu dapat salam dari Allah. Allah telah menyiapkan surga untukmu." Dan tak selang lama, akhirnya Bunda Khadijah pun menutup mata. Melihat kejadian tersebut, banyak sekali orang yang merasa bersedih. Terutama Rasulullah langsung memeluk jasad istrinya. Tepatnya hari ke-11 bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian, Khadijah binti Khuwailid berpulang ke rahmatullah. Bahkan orang-orang Quraisy pun merasa bersedih mendengar Khadijah berpulang ke rahmatullah. Banyak sekali orang-orang yang melayatnya, karena selama ini Khadijah selalu berbuat baik, tidak pernah marah dan selalu mendermakan hartanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Di tahun inilah Rasulullah merasa sangat berat, karena dia kehilangan dua orang yang sangat penting dalam hidupnya. Sepeninggalan keduanya, Rasulullah pun merasa dakwahnya akan semakin sulit. Apalagi jika dia teringat kata-kata Bunda Khadijah. Seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad 24.864 yang berbunyi, "Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dirinya telah beriman kepadaku, tak kala manusia mengingkariku. Dia mempercayaiku ketika orang lain mendustakanku. Dirinya telah mengorbankan seluruh hartanya, manakala orang lain mencegahnya dariku. Dan dengan Allah memberiku rizki, anak tak kala hal itu tidak diberikan pada istri-istriku yang lainnya." Setelah kepergian Abu Thalib, orang musyrikin pun semakin berani menyakiti Rasulullah dan kaumnya. Tak kala Rasulullah melewati jalan di depan orang-orang musyrikin pun, Rasulullah dilempari debu di kepalanya. Salah satu putrinya pun melihat Rasulullah bertaburan debu sangat terkejut. Putrinya pun menangis, "Wahai ayah, siapa yang melakukan ini?" "Jahat sekali mereka, ayah." "Tenang saja putriku, kamu tidak usah bersedih dan menangis. Allah akan selalu menolongku." Cobaan yang terus mendera membuat Rasulullah hampir putus asa dalam melakukan dakwah. Dan tahun ini disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Rasulullah SAW ketika Bunda Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Jika saya salah dalam bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.